Apa sih yang kalian ketahui tentang angin puting beliung? Apakah angin yang berputar? Atau mungkin angin yang merusak? Atau mungkin juga angin yang bergoyang? Untuk mengetahui lebih jelas angin puting beliung itu apa, yuk simak video berikut ini. Di Indonesia, tornado berada pada skala F0 dan F1. Disebut juga dengan angin puting beliung atau angin puyuh atau angin lelus atau angin ribut. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian 5-10 menit. Bencana angin puting beliung merupakan bencana yang relatif tinggi angka kejadiannya. Kapan ya angin puting beliung biasanya terjadi? Angin puting beliung sering terjadi pada siang atau sore hari pada musim pancaroba. Angin puting beliung tidak mempunyai siklus, sehingga jarang terjadi angin puting beliung susulan di lokasi yang sama. Waktu terdeteksinya angin puting beliung 30 menit sampai 1 jam sebelumnya. Kenapa ya angin puting beliung bisa terjadi? Angin puting beliung terjadi karena adanya bentrokan antara udara hangat yang lembab dan udara kering yang dingin. Tanda-tanda datangnya angin puting beliung. Yang pertama, udara terasa lembab mulai dari malam hingga pagi hari. Yang kedua, terlihat tumbuh awan cumulonimbus, yaitu satu jenis awan yang bergaris tepi sangat jelas, berwarna abu-abu, dan menjulang tinggi seperti bunga kol. Yang ketiga, awan tersebut berubah warna menjadi warna gelap. Yang keempat, terasa hembusan udara dingin di sekitar tempat kita berdiri. Mengenai angin puting beliung, ternyata angin puting beliung memiliki beberapa jenis loh. Yuk ulas bareng-bareng. Yang pertama, bentuk tali. Bentuk angin puting beliung ini merupakan bentuk yang paling ramping dan paling umum dijumpai. Namun, jika berlangsung cukup lama, maka bentuknya akan semakin besar. Yang kedua, bentuk kerucut. Angin puting beliung berbentuk kerucut paling sering ditemui seperti di beberapa kawasan Amerika. Jika jenis angin ini datang, maka akan menghancurkan semua benda di sekitarnya karena bentuknya yang lebar. Yang ketiga, bentuk pasak. Nah, jenis angin puting beliung satu ini termasuk paling menakutkan loh, karena ukurannya yang sangat besar dan lebar. Yang keempat, bentuk satelit. Jenis angin puting beliung yang satu ini sama juga menakutkannya. Bentuknya seperti satelit, di mana di bagian tengahnya merupakan tornado yang paling berbahaya. Yang kelima, tornado non-supercell. Angin puting beliung ini biasanya disertai awan gelap dan sambaran petir yang menyeramkan. Rotasi putarannya berkembang secara signifikan, muncul di kawasan dataran kering. Dampak-dampak yang disebabkan oleh angin puting beliung. Rusaknya daerah dan infrastruktur daerah yang terkena. Timbulnya korban jiwa manusia. Rusaknya kebun-kebun warga. Adanya kerugian material. Banyaknya puing-puing sampah yang berserakan akibat hamparan angin. Terganggunya pula kegiatan ekonomi masyarakat yang terkena. Kalau angin puting beliung datang, kita harus ngapain sih? Yuk kita cari tahu tentang mitigasi bencana angin puting beliung. Sebelum lanjut, kalian udah tahu nggak sih mitigasi itu apa? Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang pertama, pada masa prabencana atau sebelum bencana, yaitu menyusun peta rawan bencana puting beliung.
Sosialisasikan puting beliung kepada masyarakat, baik tanda-tanda maupun cara berlindung. Memangkas ranting pohon besar dan menebang pohon yang sudah rapuh. Selalu ikuti informasi perkiraan cuaca. Jika tidak terlalu penting, hindari bepergian apabila langit tampak awan gelap dan menggantung. Siapkan pula lokasi aman untuk mengungsi. Selanjutnya, saat bencana terjadi, berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman begitu angin kencang menerjang. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan, karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Jika sedang di dalam rumah semi permanen atau rumah kayu hingga bangunan bergoyang, segeralah keluar rumah untuk mencari perlindungan di tempat lain, karena bisa jadi rumah tersebut akan roboh. Bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat yang aman. Angin puting beliung biasanya terjadi 5-10 menit. Yang terakhir, pasca bencana atau setelah bencana. Melakukan koordinasi dengan beberapa pihak dalam pertolongan para korban. Mendirikan posko dan evakuasi untuk korban yang selamat. Mendirikan tempat penampungan korban bencana secara darurat. Melakukan koordinasi bahan bantuan. Melakukan evaluasi pelaksanaan pertolongan dan perkiraan kerugian material. Berhubung ngomongin mitigasi, ternyata administrasi kesehatan memiliki tugas loh pada saat bencana, yaitu sebagai surveillance. Udah tahu belum surveillance itu apa? Kalau belum, yuk simak video berikut ini. Surveillance adalah kegiatan analisis yang sistematis dan berkesinambungan. Melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyebarluasan informasi, untuk pengambilan keputusan dan tindakan segera. Surveillance juga dilakukan di beberapa tempat loh, seperti pos kesehatan, puskesmas, rumah sakit, surveillance tingkat kabupaten atau kota, dan surveillance tingkat provinsi. Tugas-tugas administrasi kesehatan pada manajemen bencana. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan dan penyajian data. Yang ketiga, analisis dan interpretasi. Dan yang keempat, penyebarluasan informasi. Gimana, sekarang udah tahu kan peran-peran administrasi kesehatan pada saat bencana? Semoga bermanfaat ya videonya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!